Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel percetakan rumahan. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel percetakan rumahan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Cocok tidak printer kecil begini untuk usaha percetakan rumahan? Sebelum melanjutkan videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada info baru atau video baru di channel ini. Jangan lupa di share ya. Semoga teman-teman sehat dan usahanya semakin lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any. Dengan printer kecil ini sudah bisa cetak foto dengan bahan art karton. Ini saya menggunakan art karton 260 GSM. Lumayan tebel ya. Apa tidak gampang gundul karet rollnya ya bang? Iya, tentunya kalau sering dipakai pastinya gundul. Seperti ban motor saja. Kalau sering dipakai ya gundul-gundul juga. Cuma umur dan waktulah yang membedakan cepat atau lebih cepat gundul kalau memakai kertas tebal seperti art karton ketebalan 260 GSM. Tapi bagi saya nggak masalah karena untuk produksi yang pastinya sudah ada hitung-hitungannya untuk persiapan membeli partnya jika rollnya gundul dan rusak. Bukannya mending lempar digital printing saja bang? Tinggal duduk manis, tidak memikirkan mesin, tinggal kita cari untungnya saja. Iya betul ya, itu adalah opsi dimana menjadi salah satu pilihan jika memang kondisinya memungkinkan untuk kita lempar ke digital printing. Saya sendiri suka cetak di digital printing. Banyak alasan kenapa lebih praktis lempar ke digital printing. Salah satunya tidak memikirkan kos produksi dan memikirkan biaya untuk servis mesin gitu ya. Namun beda ceritanya buat teman-teman atau saya sendiri, misal kerjaan masih sedikit dan lokasinya lumayan jauh dari digital printing tersebut. Tentunya lebih efektif dengan printer kecil ini kita memproduksinya ya. Kalau dekat dengan digital printing, it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misal jauh, kerjaan masih sedikit, ya bisa diperhitungkan ongkos transportnya, ya kan? Semuanya kembali ke situasi dan kondisi. Di mana kita mau lempar ke DigiPrint, di mana kita mau cetak sendiri ya. Saya juga sering cetak di digital printing. Oh iya, printer ini tintanya sudah saya ganti ya, bukan tinta bawaan ataupun tinta yang seharusnya untuk printer sejenis inkjet ini. Saya menggunakan tinta art paper ya, supaya support dengan bahan art karton. Kelebihan menggunakan tinta art paper yaitu warnanya bisa cerah, bisa tajam, bisa mendekati warna aslinya, tidak mendem ya. Kadang kalau tinta bawaan terlihat kurang cerah hasil cetaknya, kecuali dengan bahan yang khusus. Kalau di kertas HVS, kertas stick kan dia masuk ya, karena DYE dia agak mendem, kurang cerah, kurang tajam dibandingkan dengan tinta art paper.
Di samping warna yang cerah dan tajam, tidak luntur, tidak mudah pudar, ketahanannya pun bisa awet bertahun-tahun. Rekomendasi merek tintanya, tinta apa dong? Nah ini dia, kalau ditanya rekomendasi, saya tidak bisa merekomendasikan pakai tinta merek apa, ya, karena saya bukan penjual salah satu merek tinta itu, gitu. Karena pastinya di setiap merek ada kelebihannya masing-masing. Kata penjual A, merek A yang terbaik. Begitupun dengan kata penjual merek B, merek B lah yang terbaik. Mungkinan begitu. Pasti ada kelebihannya masing-masing sih sebenarnya. Namun kalau saya ditanya pakai merek apa, saya baru akan jawab saya pakai merek Diamond. Itu ya. Sekian dulu dari saya. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Semoga teman-teman sehat dan usahanya semakin lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.